Jadi untuk analisis korelasi dan analisis regresi ini merupakan dua istilah yang sering kalian dengar. Nah, untuk analisis korelasi sendiri itu untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi lebih ke ada hubungan nggak sih misalnya antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nah, kemudian kalau analisis regresi ini untuk memprediksi seberapa jauh pengaruh yang ada. Nah, untuk regresi sendiri sebelumnya itu harus kita analisis dulu menggunakan analisis korelasi. Jadi kalau sudah tahu ada hubungan, kemudian kita akan memprediksi seberapa jauh hubungan tersebut atau pengaruh yang ada. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara hasil belajar dengan motivasi belajar. Nah, di sini jika melalui analisis korelasi, ini kita bisa mengetahui ada atau tidaknya hubungan di antara kedua variabel tersebut. Nah, kemudian untuk analisis regresi itu akan memperkirakan jika kita naikkan motivasi belajarnya berapa persen, misalnya kita naikkan 20%, maka hasil belajarnya nanti akan meningkat seberapa persen, seperti itu. Nah, kemudian untuk analisis korelasi ini untuk mengetahui apakah di antara dua variabel terdapat hubungan atau tidak. Bisa dua atau lebih variabel ya. Nah, jika ada, bagaimana arah hubungan tersebut dan seberapa besar hubungan tersebut. Nah, ini data yang digunakan pada analisis korelasi itu adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sehingga nanti untuk jenis analisis korelasi yang digunakan itu bergantung pada data yang kita gunakan. Kemudian di sini catatannya adalah untuk data interval atau rasio, misalnya untuk penelitian di bidang kuantitatif, dan ini harus memenuhi dulu persyaratan untuk parametrik ya, diantaranya adalah data berdistribusi normal, maka kita gunakan jenis analisis korelasinya adalah Pearson correlation atau disebut juga dengan product moment correlation. Nah, sedangkan untuk data ordinal ini digunakan pada statistik non parametrik, itu kita gunakan Spearman correlation. Nah, kemudian saya ulangi lagi untuk pengambilan keputusannya, kita lihat nilai signifikansi kita bandingkan dengan 0,05. Nah, kalau kurang berarti dia berkorelasi, artinya ada hubungan antara variabel X dan Y misalnya. Kemudian untuk jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti tidak berkorelasi, artinya adalah apa? Tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, misalnya tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kemudian kalau nilai signifikansinya itu sama dengan 0,05, maka kita harus membandingkan antara nilai Pearson correlation dengan R-tabel. Kalau Pearson correlation-nya nilainya itu lebih dari R-tabel, maka kesimpulannya adalah ada korelasi atau ada hubungan. Kemudian kalau nilai Pearson correlation-nya kurang dari R-tabel, maka tidak ada hubungan atau tidak berkorelasi. Nah, ini untuk derajat dari hubungan tadi, nilai Pearson correlation-nya itu kita lihat kalau antara 0,0 sampai 0,20 berarti tidak ada korelasi, kemudian 0,21 sampai 0,40 berarti korelasi lemah. Selanjutnya untuk 0,41 sampai 0,6 itu korelasi sedang. Untuk nilai Pearson correlation-nya 0,61 sampai 0,80 berarti korelasi kuat, dan 0,81 sampai 1 itu berarti korelasi sempurna. Nah, untuk contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, dan apakah hubungannya positif atau negatif. Jadi seperti ini, kalau misalnya kemampuan berpikir kritis itu kan indikatornya banyak. Salah satunya misalnya bisa menginterpretasikan data, atau misalnya dia bisa menganalisis rumusan masalahnya dan sebagainya. Nah, apakah dengan kemampuan berpikir kritis itu dia berpengaruh tidak sih ketika kemampuan berpikir kritis anak itu tinggi, apakah hasil belajarnya juga tinggi? Nah, kita akan
ini si peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, dan apakah hubungannya nanti positif atau negatif, artinya mendukung atau tidak mendukung. Apakah kemampuan berpikir kritis itu mendukung untuk hasil belajarnya juga tinggi, dan apakah sebaliknya, jika kemampuan berpikir kritisnya tinggi, apakah hasil belajarnya rendah, itu berarti hubungan negatif. Nah, di sini peneliti mengambil sampel sebanyak 20 orang, kemudian diberikan tes hasil belajar dan tes kemampuan berpikir kritis. Nah, ini soal tesnya beda yang diberikan, tetapi memuat materi pelajaran yang sama. Misalnya mau meneliti mengenai materi katakanlah misalnya sistem peredaran darah, maka diberikan 2 jenis tes yang selalu untuk mengukur hasil belajarnya. Nah, dari soal misalnya C1 sampai C6, kemudian yang berpikir kritis juga disesuaikan dengan indikator berpikir kritis. Nah, ini untuk yang di sebelah kiri kita lihat ada skor hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis dari 20 orang anak. Nah, kemudian kita lakukan pengujian menggunakan SPSS. Nah, jadi di sini untuk datanya, nah ini dalam bentuk Excel ya. Kemudian pada bagian SPSS seperti biasa ya, untuk pada bagian SPSS seperti biasa, langkah yang pertama kita buka dulu untuk program SPSS-nya. Kemudian pada bagian variabel view, di sini saya sudah menuliskan X dan Y, di mana X-nya itu adalah kemampuan berpikir kritis, kita berikan label kemampuan berpikir kritis, sedangkan untuk Y-nya adalah hasil belajar. Nah, untuk yang lainnya tidak usah ganti-ganti. Nah, kemudian pada data view di sini sudah ada variabel Y tadi untuk hasil belajar, dan X-nya saya kopikan dari Excel yang tadi. Kemudian untuk langkah analisis korelasinya yaitu klik analyze. Kemudian kita pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Selanjutnya nanti untuk variabelnya kita masukkan semuanya, hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Nah, ini tinggal kita shift kemudian klik. Nah, nanti sudah terklik 2 kali, kemudian kita masukkan ke variabel. Nah, jangan lupa pada correlation coefficient-nya kita centang pada bagian person, kemudian test of significance-nya kita pakai yang detail. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian nanti akan muncul keluaran hasil ini pengujian dengan SPSS-nya seperti tabel berikut. Nah, ini sudah saya kopikan untuk di Excel-nya, kita lihat. Oke. Nah, dari hasil pengujian SPSS di sini kita lihat ada 2 variabel yang kita uji, yaitu hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Di sini kita lihat pada bagian signifikansinya, signifikansi totalnya. Nah, ini kita lihat nilai signifikansinya itu adalah 0,016. Nah, ini nilainya kurang dari 0,05. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Nah, ini berarti datanya berkorelasi, berarti ada hubungan antara hasil belajar dengan kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian kita perhatikan pada bagian Pearson correlation. Nah, pada bagian Pearson correlation di sini nilainya adalah 0,531. Nah, karena ini harganya positif, maka bentuk hubungannya positif. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bagaimana derajat hubungannya, nah kita perhatikan pada petunjuk sebelumnya ya. Di sini jika nilai persennya tadi kan 0,531 ya, berarti berada pada ini ya, kriteria yang ketiga, berarti korelasinya sedang. Oke. Oke, untuk penjelasannya, jadi untuk hubungan positif dan negatif maksudnya seperti apa? Jadi untuk hubungan negatif, semakin tinggi variabel X,
maka semakin rendah variabel Y, dan sebaliknya. Semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Nah, kemudian kalau hubungan positif, itu semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi juga variabel Y. Nah, bentar, ini saya kita ulangi. Pada kasus tadi kan si peneliti itu ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan hasil belajar siswa. Nah, kemudian untuk hubungannya sendiri tadi kan hubungannya positif ya, karena nilai dari Pearson correlation-nya positif 0,531. Nah, maksudnya dari hubungan positif itu apa? Jadi semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi variabel Y, dan sebaliknya. Semakin rendah variabel X, maka semakin rendah pula variabel Y. Nah, jadi di sini pada kasus tadi kan hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan hasil belajar. Jadi kalau nilai atau skor dari kemampuan berpikir kritis siswa itu tinggi, maka hasil belajarnya juga tinggi. Sebaliknya, kalau siswa tersebut memiliki kemampuan berpikir kritis rendah, maka hasil belajarnya juga rendah. Nah, kemudian kalau hubungan negatif itu semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y, dan sebaliknya semakin rendah variabel X, maka semakin tinggi variabel Y. Nah, pada kasus tadi seandainya nilai dari Pearson correlation-nya tadi negatif, berarti semakin tinggi kemampuan berpikir kritis, maka semakin rendah hasil belajarnya. Nah, sebaliknya, kalau semakin rendah kemampuan berpikir kritisnya, maka hasil belajarnya semakin tinggi atau meningkat. Nah, seperti itu untuk penjelasannya. Jika nilai signifikansinya 0,05, maka kita harus membandingkan apakah nilai Pearson correlation-nya itu lebih besar atau kurang dari R tabel. Nah, di sini kita lihat tadi kan untuk datanya ada 20 orang siswa, maka kita langsung saja ke N20. Kemudian ingat pada penelitian di bidang pendidikan taraf signifikansinya kan 5%. Berarti untuk R tabelnya adalah 0,444. Nah, pada kriteria tadi kita lihat jika nilai signifikansinya sama dengan 0,05, maka kita harus membandingkan antara nilai peer correlation dengan R tabel. Apakah lebih besar atau kurang dari. Kalau lebih besar berarti berhubungan, kalau kurang dari berarti tidak berhubungan.